Shalom para pemirsa All by Grace yang berbahagia. Kita bisa berjumpa kembali pada episode kali ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita mulai acara pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup, napas hidup, dan kesempatan kami boleh ikut bersama untuk terima jamahan kasih dan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan waktu berikutnya dalam acara All by Grace ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama-Mu Yesus kami tinggikan, kami muliakan, dan salib-Mu kami beritakan. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan dan beroleh berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita mengakui sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan saja demikian, bahkan dibekali dengan satu kehendak bebas atau free will. Dalam artian manusia bisa bebas untuk memilih atau menentukan sikap. Namun kita harus mengakui setiap manusia siapapun dia, kita adalah makhluk yang sampai pada suatu taraf tertentu. Kita adalah makhluk yang terbatas, ya, dalam berbagai segi kehidupan. Apapun namanya, keterbatasan itu pasti suatu saat bisa terjadi. Walaupun kita dibekali dengan akal budi, dengan hikmat, marifat, dengan otak yang cerdas untuk bisa berpikir, untuk bisa mengkaji, untuk merenung, mengingat, dan lain sebagainya. Namun tak terpungkiri, manusia sampai satu taraf nalar, logika, ataupun pikirannya harus mengakui, bahkan harus tunduk kepada kenyataan, bahwa istilah mustahil itu tak terhindari dalam kehidupan kita. Dikala istilah mustahil itu hadir dalam perjalanan kehidupan atau perjuangan kehidupan kita, bagi manusia yang pesimistis, sekali muncul istilah mustahil, itu merupakan suatu vonis dead end atau jalan buntu. Tetapi bagi manusia yang optimistik, apalagi manusia yang kehidupan rohaninya, imannya terbangun, terpupuk dengan baik dalam Tuhan, maka istilah mustahil terjadi setiap saat itu merupakan suatu momen yang menarik buat dia, karena di saat seperti itulah ia bisa menyaksikan dan dia bisa mengalami bagaimana karya Tuhan yang spektakuler, dan kita bisa melihat Tuhan show up atau Tuhan menyatakan diri dengan segala karya perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengan demikian, apapun yang mustahil tidak akan bertahan lagi menjadi tidak mustahil, dan kita akan mengalami berbagai macam mukjizat yang Tuhan lakukan yang melampaui akal budi pikiran manusia. Dan itulah yang indah buat kita sekalian. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian, tatkala istilah mustahil muncul dalam kehidupanmu, termasuk manusia golongan yang optimiskah atau yang pesimis? Mari Anda sendiri yang akan merenung dan akan menetapkan apa yang sebenarnya posisi Anda saat ini. Ya, termasuk golongan manusia. Bagaimana ketika mustahil itu muncul? Kita bagaimana mengikapinya? Kita bagaimana menghadapinya? Kita bagaimana bisa menanganinya, menghandle-nya, kemustahilan itu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pujian ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Anda bisa nyanyi bersama-sama kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat disediakan bagi kita sekalian, dan saat kita diangkat olehnya, kita pasti dipulihkan oleh Tuhan pula. Saudari, tema yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar bersama fondasi-fondasi apa yang harus kita bangun untuk bisa mengalami tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Yang pertama, dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, artinya untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang tidak ada yang mustahil, kita harus memiliki Tuhan yang mana yang kita percaya kepada Dia, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha mampu, ya, maha tahu, dan maha segala-galanya. Sungguh bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita lihat alam semesta, kalau kita melihat segala makhluk-makhluk yang diciptakannya, kalau kita menyelidiki dan kalau kita mau meneliti segala karya perbuatan Tuhan dalam cakrawala, dalam segala apapun yang dijadikan dan diperbuat oleh Dia, sungguh membuat kita terkagum-kagum. Dari yang tidak ada, Dia bisa jadikan ada. Dari yang tidak mungkin, Dia jadikan itu mungkin. Dan dari yang tidak mampu secara manusiawi, Dia mampu lakukannya bagi kita. Ya, di dalam Lukas pasal 1 kalau kita
perhatikan ya pada ayat yang 26, Lukas pasal 1 ayat 26 ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu. Anda perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu dari ayat 34 itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 dari Lukas pasal pertama ini berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, dialog atau percakapan antara Gabriel yang diutus Tuhan kepada Maria mengenai nubuatan kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus namanya. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal secara manusiawi. Karena seorang perawan lalu dikatakan dia akan mengandung, dia akan hamil, dia akan melahirkan anak. Maka secara manusiawi tidak salah. Maria berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena secara manusiawi, secara kebiasaannya, secara nalar sehat, secara logika, itu tidak masuk akal ini. Mana mungkin? Mustahil lah saya bisa hamil karena saya belum bersuami. Tapi malaikat mengatakan kepadanya bahwa ini nubuatan adalah suatu nubuatan dari Tuhan, menyampaikan kepada dia justru yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, tak mungkin bagi manusia, mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dalam kehidupan kita banyak hal yang sungguh-sungguh kita jalani kehidupan ini saat kita berhadapan dengan istilah mustahil. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita menghadapinya? Jangan tergolong manusia-manusia yang pesimistis, lalu berasa ini adalah jalan buntu, ini sudah tidak ada jalan keluar. Kalau mustahil, ya sudahlah, apa boleh buat, kita menyerah, kita kalah, dan kita terpuruk, kita susah, dan kita tunggu mati, dan lain sebagainya. Justru kalau kita menjadi manusia yang optimistis, maka ketika kita berhadapan dengan yang namanya mustahil, kita akan sangat-sangat tertarik, kita akan sangat-sangat bahagia karena inilah saatnya kita akan melihat Tuhan unjuk gigi.
Kita akan melihat Tuhan menyatakan diri. Kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya yang spektakuler, yang tidak bisa dimengerti secara manusia, namun Tuhan bisa lakukan buat kita dalam segala area kehidupan kita, dengan segala cara yang menurut Dia bisa lakukan bagi kita. Ya, Tuhan adalah spesialis untuk menolong kita dalam menghadapi dan mengatasi apa yang dikatakan mustahil. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, fondasi pertama ini harus kita bangun. Kalau kita mau mengalami suatu kehidupan yang istilahnya tidak ada mustahil, itu selalu kita alami dalam berbagai segi kehidupan kita, baik dalam bisnis, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam kehidupan keluarga, ataupun dalam hal masa depan, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mau tuturkan semua kejadian-kejadian tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, terlalu banyak yang bisa kita ceritakan. Ya, bagi saya seorang yang melayani dan seringkali keliling ke berbagai tempat untuk penginjilan, bahkan penginjilan secara KKR, kesembuhan ilahi, kita alami banyak hal yang sungguh-sungguh manusia tidak masuk di akal. Kok bisa demikian? Kenapa yang demikian bisa terjadi? Justru Tuhan kita ada Tuhan yang spesialis. Dia justru akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya tatkala kita mengakui Dia, beriman pada Dia, dan kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia adalah Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, waktu saya masih menjadi usahawan, saya mengalami banyak sekali mujizat-mujizat yang sungguh-sungguh secara manusia tidak masuk akal. Ya, tatkala kita mengalami tantangan ataupun kesulitan, apapun bentuknya, dalam hal apapun juga, Tuhan sekali Dia buka jalan, sungguh di luar kemampuan kita untuk memikirkannya, mengerti, ataupun sulit untuk kita terima dengan logika. Apalagi menyangkut pelayanan. Ya, pelayanan dalam hal untuk kesembuhan bagi orang-orang yang kita doakan, dan lain sebagainya. Sungguh sangat-sangat banyak hal yang tidak bisa dicerna oleh otak pikiran kita. Satu kali kami penginjilan kesembuhan ilahi di satu hotel di Sumatera Selatan. Saat itu selesai khotbah, kami akan mendoakan beberapa orang yang mewakili orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Maka yang pertama saya panggil naik ke atas adalah bagi Anda yang ada benjolan. Silakan maju ke depan, Tuhan Yesus sembuhkan benjolanmu. Dan Anda tahu, maju ke depan seorang ibu yang badannya juga lumayan besar, lalu dia menghadap saya untuk didoakan. Saya tanya, benjolannya di mana? Benjolannya ada di buah dada. Saya tanya, berapa besar benjolan itu? Benjolannya sebesar telur angsa katanya. Hah, sebesar telur angsa? Gede dong. Waduh, dalam hati saya, kalau telur puyuh masih gampang. Telur ayam masih oke. Tapi ini telur angsa segede itu. Saya panggil istri saya naik ke atas, jaga kode etik. Lalu ibu ini taruh tangan di atas benjolannya, di bagian dadanya. Lalu istri saya taruh tangan di atas ibu itu, dan saya taruh tangan di atas tangan istri saya. Lalu saya berdoa. Saat baru mulai berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan benjolan segede apapun juga Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menghabiskan benjolan itu, menghilangkannya seketika ini juga, karena kami telah mengalami Engkau Tuhan yang dahsyat, bagimu tidak ada yang mustahil.
Saya sedang tumpang tangan di atas tangan istri saya yang menumpang tangan di atas tangan ibu tersebut. Tiba-tiba ibu itu menjerit teriak kencang sekali. Ya, dia berteriak. "Ah!" Kita kaget juga apa yang terjadi. Dia merasakan ada kuasa Tuhan turun menaungi dadanya dan dia merasakan ada satu hawa yang panas membakar bagian dadanya dan seketika itu juga dia rasakan benjolannya hilang dan dia sembuh. Saudari, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup lakukan. Dia pencipta langit dan bumi segala isinya. Bagi dia mau sembuhkan benjolan segede telur puyuh kayak, telur ayam kayak, telur angsa kayak, bahkan segede mangga pun bagi Tuhan sama kecilnya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Percayalah, maka kita akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami suatu kehidupan yang tiada yang mustahil. Itu tergenapi dalam kehidupan kita. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada, kau berkuasa, kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Sesakanku, kau sumber kekuatanku. Kau jadikan semua indah, kau jadikan tak ada jadi ada. Kau ajaib, kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku, dan kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku, dan kau sumber kekuatanku. Ya, tadi kita telah sampaikan fondasi yang pertama supaya bisa mengalami kehidupan yang tiada mustahil. Maka kita harus bangun fondasi yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan kita yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sekarang fondasi yang kedua yang harus kita mengerti ialah bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, yang pertama bagi Tuhan tidak ada mustahil, yang kedua bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dalam Yeremia pasal 32 ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Dalam bahasa Inggris, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version ini menekankan pada kita. Ya, yang dikatakan dalam bahasa Alkitab Indonesia berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tapi bahasa Inggris berkata, adakah sesuatu yang terlalu sulit bagiku? Nah, ini pengalaman pribadi saya ialah saat suatu kali sebelum anak saya datang bersekolah di luar negeri. Ya, dia sudah menginjak usia hampir 18 tahun. Suatu kali entah nggak angin, nggak hujan, tiba-tiba dia bersama mamanya ngocok-ngocokin bapaknya ini. Kasih tahu, Pak, beliin dia mobil Yaris dong. Toyota Yaris. Saya pikir, kamu cita-cita mau sekolah di luar negeri. Sekarang belum genap usia 18 tahun, mana ada SIM-nya, mana ada surat mengendarai mobil. Lagi pula mau ngapain? Nanti udah mau berangkat sekolah. Lah ini mobil hanya dipakai untuk beberapa bulan, lalu mau ke luar negeri. Aduh, ini anak, ya nggak usah lah. Ya kalau kita mau ngomong secara dengan spontan ataupun orang kasar gitu ngomongnya, minta Yaris jidat lu gitu loh. Ya mana masuk akal sih. Mau ngapain sih? Umur belum cukup. Belum ada SIM untuk ngendarai mobil. Lagi pula udah mau ke luar negeri sekolah. Bagaimana ke luar negeri sekolah aja kita mesti pikirin biaya juga nggak sedikit gitu. Suatu hari mendekati Natal, dia kirimin bapaknya, dia kirimin saya satu kartu ucapan Natal, ya Christmas card. Dia tulis selamat hari Natal dan lain sebagainya. Terus dia taruh ayat ini di bawahnya. Merry Christmas, Dad. Thank you for Yaris. Lalu ayat Yeremia 32 ayat 27 ini. Dalam hati saya, kurang asam juga ini anak. Ini permintaannya agak ngotot ini. Tapi kalau mau dikaji dengan ayat ini, mana kita boleh mengecilkan iman dia. Dia punya iman terhadap Tuhan, dia percaya Tuhan yang dia percaya ada Tuhan yang tidak pernah ada istilah sukar. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan itu. Seterima kartu Natal tersebut, saya hanya mesem-mesem dan hati berpikir, tapi jangan kecilkan hati dia juga lah. Ya sudah, kita dukung aja. Kalau Tuhan nggak dorong, Tuhan nggak gerakin hati kita, boro-boro lah beliin dia mobil Yaris. Aduh, nggak mungkin lah. Ya sepeda motor juga mungkin males beliin dia. Buat apa udah mau ke luar negeri? Tapi dia imannya betul-betul iman yang sangat-sangat persisten, iman yang tekun, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan tidak ada yang sukar. Lalu tiba waktunya. Sebelum Natal tiba, suatu hari betul-betul dia adalah orang pertama di dalam gereja kami. Ya, dalam pelayanan saya, orang pertama, saya aja belum pernah dapat mobil. Lah, ini anak kelewatan saya pikir. Betul, satu hari dia dapatkan hadiah sebuah mobil Toyota Yaris sebelum keberangkatannya ke luar negeri untuk sekolah. Maka akhirnya genap usianya dan biasa urus surat izin mengendarai mobil, SIM, lalu dia bisa sempat membawa mobil tersebut
beberapa waktu lamanya, dan tidak lama kemudian dengan mobil ini dia mau berangkat, ya nggak mungkin bawa mobilnya ke Australia. Dan akhirnya mobil itu mau tidak mau harus diuangkan alias dijual. Ya dijual ya dengan rugi nggak seberapa. Toh ya anggap aja lah kuenya agak somplak dikit aja hadiah kuenya. Ya sama aja itu namanya berkat Tuhan. Singkat kata itu mobil dijual cukup buat dia untuk kuliah di Australia. Dan mujizat-mujizat lain menyertai seiring dengan mulai dari mobil itu dia peroleh. Saudari, ya anak ini ada di samping kita yang tadi menyanyi, namanya Elizabeth. Saya kagum dengan imannya saat itu. Mau tidak mau kita selalu mendukung bahwa betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang pencipta dari segala makhluk terhadap setiap umat manusia, engkau dan saya. Buat dia Tuhan kita. Dari yang tidak mungkin dia bisa menjadikan mungkin. Dari yang tidak ada dia bisa menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang sukar. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan dia. Sekali dia turun tangan, yang sulit pun menjadi tidak sulit. Dalam Markus 10 ayat 17 hingga 27. Markus 10 ayat 17 ayat sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dan kalau Anda membaca kembali ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu, jangan kita salah tafsir dan salah kita artikan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Bukan berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang kaya sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, sah-sah saja jika engkau menjadi seorang yang kaya, seorang yang beruang, engkau tetap dilayakkan oleh Tuhan, beroleh kasih karunia, diselamatkan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga, alias kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Benar itu bisa terjadi. Namun, seringkali kita melihat banyak orang yang beruang,
banyak orang yang kaya raya justru menjadi sukar bagi dia untuk tidak terhambat, tidak terhalangi oleh karena kekayaannya yang begitu banyak yang dia miliki itu. Seringkali kekayaan atau harta benda menjadi penghalang seseorang untuk mengalami kuasa Tuhan. Seringkali, ya bukan untuk Anda, ya mungkin mereka yang lain yang di luar sana, ya mereka kaya raya dan oleh karena kekayaannya, hartanya yang banyak itu, akhirnya ya seperti yang terjadi di hadapan Yesus. Dia datang pada Yesus, mau bertanya bagaimana untuk diselamatkan. Sekali Tuhan Yesus katakan, kamu sudah ikuti belum hukum Taurat? Dia berkata, sejak kecil dia sudah ikuti, dia sudah turuti, dia sudah lakukan. Ini sudah sangat bagus. Maka Yesus menaruh kasih kepada orang demikian. Ya, Yesus belas kasihan kepada orang demikian. Yesus mengasihi orang demikian. Ya, yang selalu taat melakukan segala hukum-hukum Tuhan. Namun Yesus melihat tembus ke dalam hidup orang tersebut. Bahwa seiring dengan kekayaan atau hartanya yang banyak itu, seringkali menjadi penghambat bagi dia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi penghambat bagi dia untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Seringkali dengan kekayaannya itu menjadikan alasan mengapa dia tidak bisa sepenuh hati, bukan hanya melakukan kebajikan, bukan hanya melakukan hukum Taurat, mentaatinya dengan baik, namun esensinya, namun secara hakikinya, dia tidak mempunyai satu hubungan yang dekat, intim, relasi yang betul-betul tersambung dengan sumber segala sesuatu. Kalau kita mengerti, segala apapun yang kita miliki, yang Tuhan izinkan, kita bisa himpun dalam segala prestasi atau usaha atau perjuangan kita di dunia ini. Namun harus kita akui pula, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, seketika semua apapun yang kita miliki bisa sirna, melayang lenyap, seperti apa kata Alkitab, dia akan tumbuh sayap, bisa meninggalkan kita. Dan jangan karena harta kekayaan kita peroleh itu lalu membuat kita angkuh dan kita merasa bahwa kita sanggup, kita mampu menangani segala apapun juga dengan harta kekayaan kita. Ya, uang, harta bukan segala-galanya, tetapi tidak ada uang, tidak ada harta, memang segala-galanya akan jadi sukar. Tapi kalau kita mengerti, kita telah memiliki harta dan uang yang banyak yang Tuhan karuniakan pada kita, kita tahu kita hanya pengelola. Tuhanlah adalah majikan kita. Dia yang mempunyai segala apapun. Dia adalah sumber segala-galanya tanpa oleh berkat kasih karunia-Nya. Segala apapun yang kita dapatkan itu bisa melayang lenyap dan tidak bisa kita nikmati dengan sesungguh-sungguhnya dalam hidup ini. Oleh karena itu, Yesus katakan, sukar banget bagi orang kaya itu, sukar sekali bagi orang yang memiliki harta benda banyak dan uang yang banyak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Namun, Yesus katakan, walaupun sukar bagi manusia, bagi Tuhan tidak sukar. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Oleh karena itu, fondasi kedua ini kita bangun dengan sungguh-sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, ada seseorang yang akan kita wawancarai sehabis ini. Orang ini kalau secara manusia, ya sukar bagi dia untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Apalagi saat ini dia telah menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Ya, pada latar belakangnya dari keturunan yang sama sekali tidak masuk akal, bisa percaya Yesus, bisa jadi orang Kristen. Walaupun dia pernah sekolah di sekolah Kristen.
Walaupun dia pernah membanding-bandingkan segala agama-agama dan ingin mencari siapa sebenarnya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Namun karena profesi dan pekerjaannya, dia merasa dirinya udah baik. Apalagi orang ini memang orang yang baik. Ya, selalu turut sepenanggungan dengan orang, selalu empati dengan sesama, selalu menolong ibarat sendiri kalau nggak punya duit pun kalau perlu. Segala apa yang ada padanya dia pengen jual, dia tolong orang lain. Inilah dia. Nanti kita akan wawancara dengan Pendeta Harun Yusuf. Mari kita saksikan wawancara berikut ini secara virtual. Shalom Pendeta Harun Yusuf. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh wawancara dengan Bapak Harun Yusuf secara virtual. Boleh membagikan kepada semua pemirsa dari All by Grace bagaimana kita membahasakannya dalam praktek pengalaman hidup sebagai seorang mantan yang belum percaya Tuhan, namun sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan sudah menjadi pelayan, jadi hamba Tuhan. Ya, kita mau lihat di sini betapa Tuhan yang kita percaya bagi dia tidak ada mustahil. Dan bagi Tuhan kita tidak ada yang sukar. Bagaimana Pendeta Harun Yusuf akan menjelaskan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Sehingga akan menjadi suatu masukan buat kami semua pemirsa. Untuk boleh lebih-lebih lagi membangun fondasi iman kami. Untuk mengalami suatu kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kami. Silakan, Pak. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya ingin membagikan ya pengalaman hidup saya. Ya dari belum kenal Tuhan, akhirnya bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Jadi ceritanya ataupun sejarahnya begini. Jadi pekerjaan saya pada masa lalu sebelum mengenal Tuhan adalah mengikuti jejak dari para kakek dan ayah kami sebagai peramal nasib dan juga ya sebagai ahli menata bangunan untuk mendatangkan hoki atau yang seringkali ya disebut sebagai ahli tanda petik yaitu Hong Shui atau Feng Shui. Nah saudara, waktu itu papa saya mempunyai murid 46 orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Jadi kami memiliki pasien-pasien ya, yang sangat percaya kepada papa saya. Dan semuanya waktu itu berjalan dengan ya tanda petik istilahnya ya baiklah istilahnya. Nah diawali dengan adik perempuan saya yang menikah dengan seorang Kristen yang sejati. Ya. Nah saudara, waktu itu kami sekeluarga belum percaya Tuhan, berarti hanya adik saya saja perempuan yang menjadi orang yang percaya Yesus. Ya mereka tidak bisa memberitakan Injil ataupun mengabarkan Yesus ya kepada kami dan keluarga karena sangat berbeda ya kepercayaannya dan juga keyakinannya. Nah saudara, setahun kemudian ya, setelah adik saya menikah, maka setahun kemudian saya yang menikah. Nah di dalam tahun pertama pernikahan kami, maka istri saya melahirkan anak yang pertama. Jadi anak pertama itu lahir semuanya waktu itu adalah normal, tidak operasi. Dan saya masih ingat ya, beratnya ya kurang lebih 3,3 kilo. Ya. Waktu lahir itu sehat semuanya, boleh dikatakan ya sempurna lah. Ya. Tetapi apa yang terjadi ya malamnya ternyata anak itu kejang-kejang dan kemudian akhirnya anak itu dibawa ke rumah sakit. Ya kemudian saya nungguin ya anak itu selama 4 hari, kurang lebih 4 hari 4 malam lah saya nungguin ya. Nah setiap saat dia bisa kejang-kejang. Ya tidak lama kemudian akhirnya anak itu ya meninggal dunia. Dan sampai sekarang pun saya tidak tahu ya sebabnya apa dan penyakitnya apa, saya tidak tahu dan kami tidak tahu. Nah itu adalah satu pengalaman yang sangat ya istilahnya ya yang kami tidak bisa terima ya, karena saya berpikir kami sekeluarga ini adalah keluarga yang baik-baik
yang suka menolong orang dengan ilmu-ilmu kami. Ya, kenapa jadi anak pertama kami itu bisa meninggal? Nah, saudara, saya pikir itu sudahlah ya nasib ataupun ya tanda dulu kami percaya wah itu sudah takdir. Saya pikir begitu. Ya. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian istri saya hamil anak yang kedua. Ya. Nah, anak kedua itu kami jaga dengan lebih hati-hati lagi dan juga lebih istilahnya waspada lah. Ya. Sampai bulan ke-7 atau ke-8 ya kurang lebih ya bulan tersebut akhirnya apa yang terjadi? Mendadak istri saya badannya panas, demam, dan kami pergi untuk mencari tahu ya apa yang terjadi. Ternyata ya dikatakan oleh dokter bahwa anak dalam kandungan itu ya sudah tidak terdengar lagi detak jantungnya. Ya 7 bulan, 8 bulan itu kan sudah besar. Seharusnya sudah terdengar detak jantungnya, tetapi tidak terdengar lagi. Dan akhirnya anak itu ya ketika ya anak itu dinyatakan sudah meninggal ya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya, waktu itu saya belum mengenal Tuhan, istri saya belum kenal Tuhan, kami juga belum mengenal Tuhan sekeluarga, kecuali yang adik perempuan saya yang sudah menikah dengan orang Kristen itu. Ya. Nah, saudara kasih, pengalaman meninggal dengan 2 anak kami ini menjadi satu trauma. Ya. Jadi saya jadi bingung, stres, ya, bahkan sampai akhirnya menjadi depresi, ya. Kehilangan harta saya bisa cari lagi, kehilangan teman ataupun sahabat saya bisa cari lagi, tetapi kehilangan darah daging sendiri ya berturut-turut 2 kali itu menjadi satu yang tidak bisa saya pahami dan juga saya mengerti pada saat itu. Nah, saudara, ya, dan juga tidak ada jawaban yang pasti mengapa itu terjadi. Nah, saudara, waktu berjalan terus, sampai ya, berikutnya istri saya hamil yang ketiga. Nah, hamil yang ketiga ini saya menjadi tambah stres karena saya khawatir anak pertama tidak dapat, ya, anak kedua juga tidak dapat, dua-duanya meninggal. Apakah anak yang ketiga ini, ya, apakah bisa ya, kami mendapatkannya, memperolehnya, ataupun harus ya ataupun bisa mengalami ya, yang seperti anak pertama, anak kedua menjadi trauma, ya, jadi stres, saudara. Siapa sih